mama a party girl, she just want have fun. They say you too. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Rau masih bersama Sri pastinya di malam hari ini tentunya di formasi pukul 20. Dan sekarang sudah menunjukkan di menit ke-15, tentunya edisi Kamis 17 September 2020. Dan kali ini Sri tidak sendirian nih di studio karena sudah ada para narasumber yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Tentunya ada dari komunitas Forum Anak. Oke, langsung saja kita sapa tanpa berlama-lama dan berpanjang-panjang cerita. Kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ada siapa ini? Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini dengan Adi sebagai ketua komunitas, benar bukan? Benar, Kak. Iya, slow aja ya, kita jangan tegang ya. Oke, sebagai ketua komunitas, apa kabarnya nih malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah luar biasa. By the way, kalau kita boleh sharing nih ya untuk Adi, gimana nih hari-harinya sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? Yang pasti sebelum pandemi COVID-19 itu ya bebas untuk beraktivitas dan produktif di mana saja. Tetapi kalau setelah masa pandemi corona ini ya mungkin hanya bisa beraktivitas di rumah saja dan segala aktivitas pun terbatas, kemudian produktivitas pun hanya bisa dilakukan lewat rumah begitu. Merasa kesulitan nggak dengan sekolah daringnya atau gimana? Sejujurnya dari hatiku yang paling dalam emang betul. Aku ngerasa kalau belajar melalui daring itu kurang efisien. Jadi materinya pun mungkin bagi diriku sendiri kurang tersampaikan. Tetapi kalau untuk teman-teman yang lain aku kurang tahu ya Kak. Iya, ini kan versi Adi sendiri ya. Iya, betul. Oke, Adi. Kalau RJ Sri boleh tahu nih, hobinya sebelumnya apa nih? Oke, aku itu hobi menyanyi. Kemudian aku itu hobi menulis dan kemudian terakhir aku hobi mengarang. Ya, begitu. Oke, kalau hobi menyanyi boleh dong sekali-sekali ikutan nih acara kita ya malam minggu. Ada karaoke loh di setiap malam minggu. Boleh dong datang main-main ya. Boleh dong, boleh. Iya, untuk selanjutnya kita sapa dulu nih, ada abang ganteng kita. Ada Alvin sebagai wakil komunitas nih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih untuk Alvin? Alhamdulillah sampai detik ini masih diberi kesehatan. Iya, alhamdulillah ya sampai detik ini. Waduh. Oke. Kalau versi Alvin sendiri, kalau kita boleh share nih ya, gimana kesehariannya setelah dan sebelum pandemi COVID-19? Sama seperti yang dikatakan Adi tadi sih. Keproduktifan kita dalam melakukan aktivitas itu berbeda. Karena di waktu masa tidak ada COVID, itu kita bebas melakukan kegiatan apa saja. Tetapi sekarang kita dibatasi baik dalam bidang waktu, lokasi, dan jangkauan kita untuk melakukan kegiatan itu sudah susah sekarang. Oke, cakep ya. Kemudian untuk hobi Alvin sendiri nih, ayo share ya. Ya. Hobinya sih di bidang olahraga, khususnya di sepak bola Kak. Sepak bola ya, berarti agak sulit dong diajak gabung ya. Oke, kemudian kita beralih ke Samira nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Kak. Iya, apa kabarnya nih di malam hari ini? Alhamdulillah masih sehat ini Iya, sampai masih sekarang. sehat dan manis cantik ya ini. Oke, untuk kamu versi Samira sendiri nih, apa yang dirasakan Samira sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? Ya sama seperti Adi dan Alvin Kak. Aduh, hampir sama ya semuanya. Ada kesusahannya, ada kesenangannya di balik itu juga sih Kak. Oke, kesenangannya mungkin lebih lebih akrab dengan keluarga iya, kali ya. bisa. Oke, terima kasih. Untuk hobi kamu sendiri, Samira, gimana? Ya kalau untuk hobi Kak, olahraga juga. Olahraga, sepak bola juga? Enggak Kak, beda lah. Olahraganya Kak karate Kak.
Karate, waduh, hati-hati nih ya para pejantan tangguh di kiri kanan. Oke, kita beralih kembali ke Aiska nih. Halo, selamat malam Aiska. Halo, selamat malam Kak. Iya, si cantik nih ya di antara semuanya. Waduh. Apa kabarnya nih Aiska malam hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Untuk versi Aiska sendiri nih, gimana? Sama dengan kakak-kakak yang lain Kak. Iya, sama ya. Nggak ada penjelasan panjang lebar babi bube ya. Oke. Untuk hobi Aiska sendiri gimana? Hobinya lebih ke seni Kak. Kayak Seni. nari gitu. Menari, oke. Oke, seperti yang sudah kita tahu, untuk tema talk show kita pada hari ini tentang forum anak nih. Ya, betul sekali. Iya, kita ke siapa dulu nih, ayo. Kayaknya Alvin dulu deh, Kak. Kenapa gak ketuanya? Enggak, karena sesinya sudah dibagi-bagi. Iya, sudah ditentukan Iya, ya. betul. Alvin sudah ada mufakat sebelum talk show nih ya. Iya, betul. Oke, untuk Alvin sebagai wakil komunitas nih, apa sih yang dimaksud dengan forum anak sebelumnya? Oke, untuk menjelaskan sedikit, forum anak adalah wadah partisipasi anak. Maksudnya di sini adalah menampung segala aspirasi yang ada dari anak-anak di se-Indonesia, khususnya untuk wilayah Padang Sidimpuan. Nah, forum anak itu membidangi untuk anak-anak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak dijelaskan di situ, anak adalah mulai ia berusia 0 atau di dalam kandungan sampai ia berusia 18 tahun. Nah, buat sahabat-sahabat Raw FM yang sudah memiliki KTP juga, sebelum ia berusia di atas 18 tahun, di pemerintahan kita masih dianggap sebagai anak-anak. Iya, betul. Nah, untuk tingkatan forum anak itu sendiri, itu tingkatan awalnya yaitu forum anak desa atau kelurahan. Tetapi di Kota Padang Sidimpuan, tahun ini rencananya bakal rilis untuk forum anak kelurahan dan desa. Selanjutnya di tingkat kedua itu ada forum anak kecamatan. Dan dilanjuti oleh seperti kami forum anak kota, forum anak provinsi, dan forum anak nasional. Forum anak itu sendiri dibina atau dibimbing oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan kami di kota atau provinsi itu dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, yang betul. melanjutkan kali. Oke, sedikit aku tambahin, forum anak ini sebenarnya adalah organisasi dari perkumpulan beberapa komunitas anak seperti mungkin remaja masjid atau bahkan Naposonoli Buluk yang mungkin sekarang kan sudah mulai punah ya Kak dari Kota Padang Sidimpuan. Jadi sebenarnya ini itu adalah wadah partisipasi anak-anak yang seperti dikatakan oleh Alvin, itu semua orang yang berusia di bawah 18 tahun. Kemudian ini itu forum anak itu menjadi penyambung lidah dari anak-anak kepada pemerintah. Jadi sebenarnya forum anak ini itu sudah meluas di berbagai penjuru Indonesia termasuk di Padang Sidimpuan. Jadi ya kita sebagai mitra pemerintah harus bisa lah untuk menjadi pendukung atau relawan dalam perwujudan pemenuhan hak dan partisipasi anak di Indonesia dan khususnya Kota Padang Sidimpuan. Demikian. Oke, nah Sri penasaran nih dengan Adi, usianya sebenarnya berapa sih? Oke, jadi saya sendiri itu hingga detik ini usianya masih 16 tahun. 16 tahun tapi sudah sangat luar biasa ya, pemikirannya sudah sangat terbuka dan sudah sangat amazing ya namanya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjut kemudian mengenai gimana sih kontribusi Forum Anak Padang Sidimpuan untuk Kota Padang Sidimpuan sendiri nih? Oke, jadi kontribusi yang dilakukan oleh Forum Anak Kota Padang Sidimpuan itu sudah banyak. Dari mungkin sudah telusur ke beberapa desa ataupun melakukan kegiatan-kegiatan di beberapa kelurahan atau kecamatan. Jadi sebenarnya kami itu berusaha untuk bagaimana berbaur dengan anak-anak dan mungkin dari kegiatan itu kami bisa mencerna atau menyaring dari apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Untuk kegiatan yang sudah pernah kami lakukan itu banyak, termasuk di desa Purwodadi sendiri. Di sana itu mungkin pola pikir dari anak desa sama anak di kota ini, walaupun mereka adalah desa di pinggir kota bisa dikatakan itu sangat berbeda. Mungkin kalau di anak kota dari pagi sampai sore di masa pandemi ini mungkin mereka yang taunya cuma megang gawai gadget. Tapi kalau anak desa mungkin mereka lebih membantu orang tua ke sawah atau
kemarin aku dengar mereka itu kalau sore-sore itu mencari keong untuk dijual, untuk jadikan makanan angsa gitu kan Kak. Kemudian kami itu juga aktif di kegiatan kepemerintahan seperti ikut dalam acara musrenbang, kemudian ikut rapat advokasi, dan ya seperti yang saya bilang tadi, kami itu adalah mitra pemerintah terdekat untuk bagaimana pemerintah tahu apa sebenarnya suara atau keinginan dari anak-anak gitu. Jadi terima kasih kepada pemerintah Kota Padang Sidimpuan yang sudah mewujudkan satu mimpi kami, yaitu mewujudkan zona selamat sekolah yang mungkin di seminggu terakhir ini saya lihat sudah ada di kompleks sekolah Sadabuan, kemudian di mana lagi ya Kak Samira? Sekolah SMA 3. Kompleks sekolah Padang Matinggi dan masih banyak lagi. Dan itu mungkin salah satu dukungan dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan sendiri bagaimana untuk meningkatkan akreditasi kota layak anak untuk Kota Padang Sidimpuan di mata nasional ya Republik Indonesia tentunya. Oke, ada yang mau ditambahkan sedikit dari Aiska atau Samira barangkali selaku pengurus nih? Oke, dari Samira dulu. Gimana nih? Nah, kontribusi dari kita Forum Anak juga kita itu membantu anak. Misalnya di dalam satu masalah, kayak kita punya case atau masalah kemarin, ada anak-anak yang ada problem di rumahnya dan kita langsung membantu dia pada masa itu. Nah di situ dia merasa terbantu ya. Merasa terbantu dengan adanya Forum Anak. Nah di situ kita membantunya, memberinya motivasi dan ya, jadi saya pikir kalau misalnya kita sebagai pendamping dari teman-teman sebaya kita itu mungkin lebih dekat. Karena apa? Saya rasa untuk orang dewasa sekarang itu masih kurang terbuka untuk anak-anak. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya ya, saya mau bercerita kalau ke orang tua saya, "Mah, aku tadi malam mimpi basah," begitu. Tapi sepertinya kalau anak-anak di zaman sekarang itu nggak berani untuk itu. Agak sulit ya untuk berbincang dengan orang tua sendiri. Karena itu merupakan masih hal yang tabu untuk di orang tua begitu. Tapi seharusnya orang tua harus mengajarkan edukasi seks sejak dini begitu ya. Dan termasuk yang seperti dikatakan Samira, ada satu kasus kemarin, kasus tentang masalah rumah tangga. Anak ini tuh nggak berani untuk bersuara atau bersuara, bisa dikatakan bersuara untuk orang-orang terdekat ya, mungkin atau tetangga dia yang lebih dekat ya. Dia itu lebih memilih untuk kabur dari rumah, kemudian cerita ke orang yang nggak dia kenal, dan syukurnya orang yang nggak dia kenal itu adalah tanpa dia sadari adalah bagian dari Forum Anak Padang Sidimpuan. Salah satu anggota. Iya, begitu. Oke, jadi untuk para orang tua bisa yang mendengarkan saat ini atau sedang sekilas mendengarkan kita nih ya. Nah, ini sangat menarik sekali untuk didengarkan rekan Rau. Jangan ditukar gelombang 105 karena ini mengenai tentang pribadi anak-anak sendiri. Oke, kalau gitu kita break dulu nih ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin bertanya bisa pergunakan 082299996105 atau bisa di 25394, bisa dari via WhatsApp ataupun SMS kita rekan Rau. Dan station terus in 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bersama Sri pastinya di sini di 105 FM di malam hari ini, tentunya di formasi pukul 20 di menit ke-37 dan masih bersama komunitas Forum Anak. Oke, kita sapa kembali. Halo, masih di sana? Halo, selamat malam. Oke, sudah mulai relax ya? Iya, betul. Oke, kita lanjut lagi mengenai Forum Anak nih. Kita cek dulu dari via WhatsApp, ini sudah ada yang menitipkan salam-salam ternyata. Oke, ada siapa ini? Ada Mama Siska, katanya terima kasih Forum Anak sudah hadir di Kota Padang Sidimpuan. Ini komunitas yang sangat luar biasa katanya. Terima kasih Mama Siska. Ternyata para mama-mama menggemari komunitas ini ya. Oke, kita lanjut lagi mengenai Forum Anak nih. Sebelumnya
kegiatan forum anak sendiri boleh dijabarkan satu persatu atau setengahnya aja deh. Oke, boleh nih satu persatu Kak. Oke, ini dari siapa nih? Adi ya? Oke, boleh. Oke, untuk Adi boleh silahkan. Oke, jadi sebenarnya mungkin aku jelasinnya nggak usah berurut ya. Yang saya Boleh. ingat aku aja, soalnya banyak banget. Itu kami sudah pernah melakukan kegiatan di panti asuhan. Di sana itu kami mengajak mereka untuk kembali ke masa-masa dulu di mana kami itu masih tiap malamnya ya apa ya, maralio ya istilahnya di Sidempuan, maralio, maraloma. Terus main karet ya, kemudian ada congkak, kemudian apa ya, kelas-kelas ya namanya, Iya. ada main kelas-kelas, terus ya masih banyak lagi. Kemudian kami itu juga pernah berkegiatan di Desa Baruas. Di sana itu kami juga mensosialisasikan kepada anak-anak itu tentang permainan tradisional. Kemudian ia sudah 2 kali melaksanakan di Desa Purwodadi. Yang terakhir itu kami laksanakan kegiatan di tanggal 16 Agustus kemarin, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya juga pernah di sana melakukan kegiatan aksi kreatif anak Desa Purwodadi, di mana mereka itu kami benahi atau kami bimbing untuk membuat barang-barang bekas untuk menjadi sebuah menjadi sebuah pernak-pernik dinding yang bisa ditempel di dinding, hasil karya mereka sendiri dengan kolaborasi dengan kertas origami. Kemudian itu kami juga pernah ikut ya Kak Samira, yang temu ramah gubernur ya. Iya. Ya, di sana bisa diceritakan dong. Oke, gantian ya. Iya. Nah, di sana pada saat temu ramah anak dengan gubernur, di sana kita bertemu dengan anak-anak disabilitas. Nah, di situ kita bermain, belajar, membaca, mewarnai, dan di situ anak-anak disabilitas kan ada berbagai macam Tipe. sifat dan lain-lain kan Kak. Jadi kita di situ harus sabar, harus mengerti dengan kode-kode mereka. Dan di situ anak-anaknya ceria, nggak ada yang sedih. Dan pada hari itu juga Pak pada saat memperingati Hari Anak Nasional. Oke, intinya kita harus saling berbaur ya agar kita bisa masuk dan lebih dekat dengan hati anak-anak. Iya. Oke. Untuk forum anak nih, apa kemarin waktu ada kegiatan dengan anak disabilitas. Iya. Oke. Apa yang bisa kamu ambil momennya dari tiap masing-masing antara Alvin, Adi, Samira atau Eska? Ada momen apa yang bisa kamu rasakan tersendiri nih setelah bertemu mereka? Oke, boleh silakan Adi. Oke, jadi menurut aku kalau kita berbaur dengan teman-teman yang difabel atau disabilitas itu, kita harus hati-hati karena mereka itu punya kepekaan atau rangsangan sosial yang tinggi. Mereka itu sensitif. Mungkin dari raut wajah kita pun mereka bisa nilai. Kalau misalnya kan kayak misalnya ada tipe anak yang autis. Anak autis itu bisa dibilang mereka itu kalau mendengar suara-suara yang terlalu genting, terlalu ribur, itu mereka bakal kayak teriak-teriak nggak jelas gitu kan. Mungkin ada sebagian orang yang tidak mengerti, mungkin kayak ih kenapa nih anak gitu kan. Jadi itu sebenarnya nggak boleh, karena dari raut wajah kita, mimik bibir kita, mereka tahu kalau kita nggak suka ke mereka gitu. Jadi anak-anak disabilitas itu adalah anak-anak yang sensitif dengan berkebutuhan khusus. Kemudian untuk pelajarannya sendiri, setelah bertemu mereka itu kita bersyukur kalau kita itu diberi nikmat yang lebih oleh Tuhan, dan tidak menutup kemungkinan untuk mereka juga. Mereka itu adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa karena mereka mempunyai kebutuhan khusus yang mungkin kita nggak miliki gitu kan. Mana lebih hebat, anak SD yang pandai bernyanyi atau anak disabilitas yang pandai bernyanyi? Tentu mereka yang lebih hebat kan. Apalagi misalnya kemarin waktu Hari Anak Nasional 2019 di Alaman Bolak, kami itu menghadirkan anak disabilitas, aku lupa dari sekolah mana, dia itu menari padahal dia tuli.
menjadi satu apresiasi yang luar biasa loh untuk anak disabilitas yang udah dilatih sama guru-guru hebat mereka, yang mungkin bisa melatih kemampuan dan potensi mereka yang sebenarnya itu ada. Dan mungkin orang-orang pandang mereka, iya udah disabilitas, dan apalagi orang sidempuan itu kata disabilitas itu masih menjadi kata yang tabu untuk orang sidempuan. Nengok anak-anak yang begitu pasti orang bilang itu anak cacat gitu kan. Tapi sebenarnya mereka itu anak disabilitas. Cacat itu adalah satu kata yang sangat kasar loh kak. Ya itulah makanya menjadi satu edukasi atau penyambung lidah dari mungkin dari kata-kata yang terpendam dari kami untuk seluruh masyarakat Kota Padang Sidimpuan, mungkin untuk bisa menyikapi anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas itu dengan sebaik-baiknya, karena mereka itu adalah anak-anak yang hebat dan mereka itu punya potensi dan bakat yang mungkin anak-anak biasa nggak punya gitu. Iya, sangat luar biasa pastinya para anak disabilitas. Jangan pernah kita sia-siakan buat orang tua yang mungkin memiliki salah satu anggota keluarga yang seperti itu. Jangan pernah sia-siakan mereka, karena mereka adalah satu rahmat dari Tuhan yang dititipkan kepada kita. Oke, untuk Aiska nih, dari tadi diam-diam mulu nih, diam-diam baik ya. Oke, gimana nih, ada momen tersendiri gak sih setelah bertemu dengan anak disabilitas itu? Oh, jadi sebelumnya Kak SK ini tuh adalah pengurus baru, jadi junior kami gitu. Jadi mungkin dia bisa ceritakan tentang pengalaman kegiatan. Jadi nggak apa-apa sih. Pengalaman kegiatan pertama dia, bagaimana Iska? Iya, benar banget ya. Iya. Pertamanya pas acara di Desa Purwodadi itu pastinya semangat kan Kak. Acara pertama dilakukan. Terus anak-anaknya di situ baik-baik banget. Terus akrab lah Kak. Maksudnya dibilang mudah bergaul sama Friendly kita. ya? Iya, friendly. Terus di situ dapat banyak pengalaman, dapat pelajaran banyak dari anak-anak Desa Purwodadi. Oke, dari abang sendiri, kamu ngerasa nggak kalau sebenarnya mengurusi anak itu, dan kita sebagai anak ya, mengurusi anak itu mudah atau enggak sebenarnya? Sebenarnya tergantung anaknya sendiri dan tergantung kita sendiri. Gimana kita menghadapi anak itu, atau gimana kita biar bisa ngerayu atau ngambil hati. Biasa kan anak-anak kan Kak, hatinya atau moodnya itu nggak tentu. Iya, benar banget. Oke, untuk Alvin nih, gimana, ada nggak tips tersendiri untuk kamu mendekatkan diri kepada anak-anak? Tips jitu pastinya ya. Sebenarnya cukup simpel untuk kita mendekatkan diri sama mereka. Cukup membaca karakter mereka, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana keinginan mereka untuk bisa beraktivitas bareng kita. Oke. Iya, aku setuju. Karena usia anak itu adalah usia emas ya Kak Alvin. Jadi mereka adalah rajanya begitu. Oke, kalau gitu kita ke selanjutnya nih. Ada nggak sih visi misi dari forum anak tersendiri? Oke, jadi visi misi dari forum anak bisa aku bacakan. Boleh. Jadi visi misi utama dari forum anak itu adalah wadah partisipasi anak dalam rangka perwujudan hak dan partisipasi anak di Indonesia. Tetapi di Sidimpuan sendiri itu punya visi misi tersendiri. Adapun visinya adalah, visi Forum Anak Padang Sidimpuan adalah terwujudnya Kota Padang Sidimpuan sebagai kota layak anak dalam lingkaran pemenuhan hak dan partisipasi anak. Adapun misinya adalah mendorong pemerataan pemenuhan hak dan partisipasi anak untuk menunjang perwujudan Kota Padang Sidimpuan sebagai kota layak anak. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang mengetahui, memahami, dan menginterpretasi tentang isu anak untuk melahirkan generasi berkualitas. Yang ketiga, mewujudkan forum anak sebagai wadah partisipasi anak untuk meningkatkan keterampilan, kepemimpinan, dan peran anak dalam menciptakan pembangunan. Yang keempat, mewujudkan anak Kota Padang Sidimpuan yang berkarakter, bersih, aman, dan sejahtera dengan menunjang kompetensi dan daya saing berprestasi. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah mewujudkan penyaluran bakat dan potensi anak melalui forum anak sebagai mitra perwakilan suara dan aspirasi anak di Kota Padang Sidimpuan. Horas. Oke, Horas ya. Oke. Kemudian nih kita agak mundur sedikit ke belakang. Sebenarnya forum anak ini untuk wilayah Sidimpuan sendiri terbentuk sejak kapan nih? Iya, siapa? Ada Alvin.
Kalau forum anaknya yang dibimbing oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu berdiri mulai tahun 2017. Iya, betul. Di situ masih masa Kak Tiara, salam. Ya, Di salam Medan. untuk Kak Tiara. Iya. Yang jauh. Dan Kemudian dilanjutkan ke pengurusan kedua oleh orang Kak Dea dan Bang Fadlan. ya, Kemudian sebagai kami adalah fasilitator generasi juga. ketiga ya. Iya, Generasi ketiga. Dan insya Allah SK Iya, menjadi generasi merupakan keempat. Iya. Forum anak Kota Padang Sidimpuan itu memilih kepengurusan itu setiap 2 tahun. 2 tahun 2 sekali. tahun periodenya. Jadi sebenarnya forum anak itu sudah ada di Sidimpuan sejak tahun 2012, tapi di bawah naungan Dinas BKKBN. Dan setelah program dari Kementerian BKKBN itu direnggut oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jadi forum anak ini dilimpahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak begitu. Sedikit kita perhalus ya, jangan direnggut. Agak sedikit diperhalus, dipindah alihkan. Iya, dipindah alihkan. Oke, untuk Adi lagi nih ya. Kali ini banyakkan Adi yang ngomong nih ya. Ceritain dong prestasi atau pengalaman organisasi Forum Anak Padang Sidimpuan sendiri nih selama berdiri. Oke, jadi prestasi yang sudah pernah diraih dari Forum Anak Padang Sidimpuan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kota itu mungkin saya rasa sudah cukup banyak. Tetapi mungkin saya hanya bisa menyampaikan yang menonjol-menonjol saja. Di tingkat kota itu Forum Anak itu pernah ya Kak Samira, kemarin kakak juga kayaknya yang menjadi partisipan di sana, yang juara Harapan 3 wisata kuliner Oh, iya. waktu di Pada saat pegelaran Sidimpuan Sidimpuan Expo. Expo. Ya. Jadi terus kemudian di tingkat provinsi, Forum Anak itu mendapat juara umum dalam Jambore Anak se-Sumatera Utara. Ada di sana juara 1 foto kontes, kemudian juara 2 video kontes. Jadi yang penting Forum Anak itu mendapat juara umum dalam Jambore Anak Sumatera Utara tahun 2018 maksud saya. Kemudian di akhir 2019 kemarin sebagai hadiah Forum Padang Sidimpuan itu mendapat penghargaan dari pihak provinsi sehingga Jambore Anak Sumatera Utara diadakan di Kota Padang Sidimpuan. Tepatnya kemarin itu di Jalan Perintis Kemerdekaan ya, di sebelah SMA Negeri 3 Padang Sidimpuan. Kemudian untuk di tingkat nasional, Forum Anak itu mendapat juara 1 video peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor tingkat nasional di Piala Media Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia begitu. Oke, lengkap, jelas, dan singkat padat ya untuk Adi. Terima kasih Adi. Dan ada pertanyaan tersendiri nih dari Sri, dimana untuk sudah 4 periode atau Iya, 4 generasi. 4 generasi nih ya. Sampai sekarang ada berapa anggota Forum Anak sendiri? Oke, jadi aku aja yang jawab. Kak? Boleh. Oke, jadi untuk pengurus intinya itu ada sekitar 14 orang. Kemudian untuk anggotanya itu banyak. Ada juga yang namanya itu Sahabat Anak Padang Sidimpuan yang mungkin ada lebih ratusan. Tetapi kalau untuk pengurus biasanya di luar pengurus inti itu ada sekarang sekitar dari 32 atau 35 orang. Kemudian itu sudah banyak yang tidak aktif karena kan di kepengurusan kami karena 2 tahun mungkin dia hanya aktif 1 tahun dan tahun keduanya mungkin dia lanjut ke perkuliahan jadi lebih fokus untuk lanjut ke perkuliahan gitu. Jadi sekarang itu pengurus laki-lakinya, pengurus intinya itu ada 3 orang, kemudian pengurus inti perempuannya 8 orang. Sedangkan untuk pengurus biasanya sendiri itu ada 41 orang. 12 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Jadi presentasinya itu lebih banyak yang perempuan sih, Kak. Kemudian di dalam forum anak itu untuk strukturnya ada ketua, wakil ketua. Ya, ketuanya aku sendiri, kemudian wakilnya ada Alvin dan fasilitator yang mungkin menjadi kayak orang dewasa di kami gitu. Karena kami sebagai anak-anaknya ada Bang Fadlan Syakira dan Kak Adi Sade Ananda. Kemudian ada divisi data dan dokumentasi, ada divisi humas dan event management, ada divisi kreatif dan divisi informasi yang mungkin semuanya sudah dipetakan dalam tugasnya masing-masing gitu. Oke, terima kasih untuk Adi penjelasannya. Sudah sangat jelas sekali dan kita break lagi nih ya.
Boleh, Buat Kak. rekan Rao yang mau bertanya mengenai forum anak yang sangat luar biasa ini, organisasi atau komunitas ya, komunitas yang benar-benar sangat berpengaruh penting bagi kaum anak-anak, bisa pergunakan 0822 99996105, baik itu dari via chat WhatsApp, dari SMS, ataupun bisa dipergunakan 25394. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 105 FM Your Lifestyle. 105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan, dan rekan Rau masih bersama Sri pastinya tidak bosan-bosan untuk menemani ruang dengar Anda hingga di menit ke-56 dari formasi pukul 20 di malam hari ini, tentunya di si Kamis nih, malam Jumat nih ya. Ada yang bilang malam sunat atau malam apa nih? Oke, kita lanjut lagi ke tema kita mengenai forum anak bersama narasumber kita yang sangat-sangat pintar ya. Oke, untuk sekarang kita ada di sesi atau segmen terakhir, yaitu tanya jawab. Buat kamu yang mau bertanya, masih dipersilakan pastinya di 0822 99996105. Ini sudah ada yang masuk nih. Kita buka dulu dari via WhatsApp. Ada siapa nih yang sudah bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada Ade Gustina Hazar Nasution dari SMA Negeri 2 di Jalan Profesor HM Yamin. Katanya mau bertanya nih, bagaimana forum anak sendiri menanggapi ketika ada anak-anak di Kota Padang Sidempuan menjadi tulang punggung keluarganya, seperti yang kita lihat melalui pemberitaan media online maupun cetak. Apa solusi terhadap hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa yang jawab nih? Oke, aku sekolah lagi, Kak. Oke, Ya. aku gitu ya. Ada Adi. Oke, Silakan. jadi terima kasih kepada Gustina ya tadi. Ade. Ade Gustina. Ade Gustina dari SMA Negeri 2, terima kasih pertanyaannya. Jadi, sikap kami dalam menanggapi isu yang kamu sampaikan itu adalah bagaimana kami bisa melakukan pendekatan kepada mereka. Kami itu sudah pernah melakukan kegiatan yang bisa kami bilang, nama kegiatannya kemarin itu adalah hunting pekerjaan kalau nggak salah. Itu dilakukan di Sagumpal Bonang. Mereka itu setelah kami tanya itu ada beberapa faktor, yang utama itu adalah faktor ekonomi. Mereka itu sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama, satu dipekerjakan oleh orang tua, dan yang kedua itu adalah hasil inisiatif mereka. Yang kami tanya itu, kok kalian mau kerja begini gitu kan? Ya gimana kalau kami nggak kerja, kami nggak makan gitu. Ada juga yang kami tanya, kok kamu kerja kayak gini? Gimana lah bang, soalnya ayah sama mamaku udah pisah, jadi kakakku sendiri kayaknya nggak bisa menanggulangi kami. Mungkin ya dengan cara inilah aku bisa gitu. Di Sidempuan itu ada anak-anak yang kebanyakan sih jual plastik kresek ya. Kemudian ada kayak jual tentengan makanan kayak mie atau risol gitulah. Terus kami ajak mereka untuk kompromi, tapi mereka tertutup. Mereka itu kayak emang udah dikode sama orang tuanya untuk jangan terlalu terbuka ke orang lain gitu. Dan salah satu mindset anak atau pola pikir anak yang perlu dirubah itu adalah, anak itu bagi orang tua di Kota Padang Sidempuan, anak itu jangan terlalu ditekan kalau jangan ya ditanggapin orang-orang yang baru gitu. Karena itu membuat anak tertutup untuk semua orang. Termasuk yang seperti saya bilang tadi, dia itu malu untuk speak up. Dia malu untuk mengatakan apa yang ada pada dirinya sendiri gitu. Kemudian untuk pekerjaan anak sendiri, emang itu sudah diatur dalam undang-undang Permen PPA, kemudian undang-undang sendiri itu, bahwa anak-anak yang di sana itu seharusnya sudah dibina atau sudah melakukan konseling dengan pihak pemerintah sendiri. Tetapi karena anak-anak sendiri tertutup dan tidak tahu apa menjadi masalah dasar pada mereka, bagaimana kita buat gitu Kak? Oke, tadi Adi bilang, Sri tangkap sedikit nih ya. Adi bilang orang tua jangan Terlalu menekan agar tidak terlalu terbuka dengan orang lain. Iya. Oke, mungkin orang tua zaman sekarang kan tidak semua manusia punya watak yang baik, Iya, betul. dan hati yang bersih. Iya. Mungkin orang tua itu Selektif. takut anaknya bertemu dengan orang yang salah, terlalu terbuka, tidak terbuka. Tapi kali ini anak itu bertemu dengan anggota forum anak. Iya, Jadi mungkin ya itu sedikit dari Sri, orang tua itu takut anaknya
terlalu apa namanya friendly ya sama Iya, sama orang lain. orang lain. Ya, itu dia. Dan kemudian ada pertanyaan lagi nih dari via WhatsApp. Dari Mama Yola nih. Oke, ada Mama Yola, Mama nih ya. Itu. Oke. Ada Mama Yola katanya kenapa forum anak pengurusnya sama seperti pejabat dan dekat dengan pemerintah? Nah, ayo. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya enak sih, asik. Coba Bang Alvin aja yang menjawab. Bang Alvin, boleh. Kenapa forum anak itu dekat sama pemerintah? Karena sebenarnya forum anak itu merupakan organisasi yang dibina langsung oleh pemerintah melalui Kementerian P3A. Iya, coba dong dijelaskan kepanjangannya. Pemberdayaan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Iya, jadi bisa digarisbawahi itu bukan sebenarnya lagi ya, tapi kita emang udah menjadi Udah. mitra pemerintah gitu. Oke deh. Oke, selanjutnya ada lagi yang bertanya nih. Pertanyaan ini dari Mama Dian. Oke, Mama Dian di Jalan Cempaka. Oh, iya. Ada apa? Ada yang kenal atau gimana? Ya, tadi dikiranya dari adik-adik forum anak, rupanya Jalan Cempaka dan Jalan. Oke, ada Mama Dian dari Jalan Cempaka. Katanya ingin bertanya, kenapa anggota forum anak berstatus pelajar sendiri? Kenapa mereka dipilih sebagai anggota forum anak? Kayaknya Kak Samira bisa iya. deh. Atau Ai sendiri yang baru berpengalaman. Kenapa kalian itu dipilih dari kalangan pelajar, atau gimana sih kamu itu melewati tahap-tahap untuk bisa masuk di forum anak? Kalau dari Yai sendiri sih, kenapa anggotanya itu pelajar semua? Karena gak setiap pelajar itu kan Kak bisa kayak gini, gak gimana ya? Gimana? Gak semua anak berkesempatan. Ya? Gak semua anak berkesempatan di forum anak ini. Dan pengalamannya masuk forum anak ini lumayan ekstrim, lumayan Iya. wow gitu kan Kak. Iya, karena sebenarnya pengalaman yang nggak kita teman-teman sebagai kita rasakan sudah kita rasakan gitu kan. Betul, Kak. Oke deh, itu dia pertanyaan terakhir ya dari rekan Raus semua. Dan ada nggak nih sebelum kita tutup acara kita, ada yang mau salam-salam atau mau request barangkali? Oke, Aku salam-salam untuk semua pengurus Forum Anak Padang Sidimpuan baik periode 2019-2021 ataupun pengurus calon pengurus baru Forum Anak Padang Sidimpuan periode 2021-2023. Dan salam juga untuk fasilitator kami Kak Adisa Diananda, Bang Fadlan Syakira, Kak Tiara, dan seluruh pengurus Forum Anak Daerah Sumatera Utara. Ya, apalagi kalian masih ada salam-salam lain nggak? Udah cukup. Cukup. Oke. Cukup. Terima Oke, kasih. terima kasih ya. Ayo, apalagi nih? Oke, jangan lupa langsung aja ke fanpage kami di Facebook Forum Anak Kota Padang Sidimpuan, YouTube silahkan subscribe kalau mau di Forum Anak Padang Sidimpuan, dan di Instagram untuk informasi yang up to date di @forumanakpsp. Oke, by the way, untuk kamu yang belum sempat mendengarkan pada kesempatan kali ini, tentunya talk show komunitas pada kali ini bisa didengarkan di YouTube kita di Raus 105 FM, dan juga bisa buka di aplikasi kita Raw FM, karena nanti akan kita update di sana dan bisa ditonton ulang di sana. Oke, terima kasih untuk Forum Anak. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Selamat malam. Dan jangan kemana-mana rekan Raw, karena masih bersama Sri pastinya untuk formasi pukul 22. Buat kamu yang mau request lagu Pop Indo, buat kamu yang mau request lagu Memory Song atau lagu-lagu lawas, boleh dari sekarang kirimkan requestan kamu di 082299996105. Nanti akan Sri putarkan di formasi pukul 22 sampai dengan 00. So, stay tuned in 105 FM, your lifestyle.